begitu. Nah, cuman yang jadi masalah kok agak susah ya membuat 5 artikel, padahal jika misal ini berangkat dari internal dulu, dari internal program studi Bapak Ibu dulu. Nggak perlulah kita misalnya harus jauh-jauh ke luar, orang yang internal aja tidak aktif gitu kan. Nah, monggo mungkin dari volume pertama bisa dimulai dari publikasi dosen sendiri begitu. Di Umbuton mestinya kan jumlah dosen banyak ya. Mungkin mohon maaf itu bisa tadi yang baru pada saat berkomunikasi yang menjawab baru Bu Maria Ulfa dan Pak Jusu ya. Mohon maaf saya bertanya ya Pak Jusu, kalau di tempat Pak Jusu di Prodi Pendidikan Agama Islam jumlah dosennya berapa ya Pak Jusu? Sementara 10. Ada 10 ya. Wah, jadi kalau dibuat semacam arisan Ya, begitu semacam bergilir kalau 10 itu padahal butuhnya satu edisi 5 artikel begitu, berarti kan setiap orang wajib menulis setahun sekali ya ke jurnal tersebut ya Pak ya, kalau dipaksa diwajibkan untuk internal gitu. Nah, karena kalau tidak kasihan juga ketua editornya, nanti jurnalnya akhirnya mati suri itu. Apa gunanya kalau jurnalnya itu mati suri? Nambahin masalah aja kan jadinya. Kalau seperti itu ya sudah, mungkin bukan pembuatan jurnal yang harus difokuskan, malah Bapak Ibu yang harusnya menulis dulu. Kalau dosennya tidak bersedia menulis, ya kalau jadi jurnal nanti sumber tulisannya nggak ada jadinya. Oke, kemudian itu masih tugas utama dari ketua editor. Nah, memang harapannya ketua editor tersebut dianggap yang memiliki ini kan adalah untuk menentukan ketua editor ya. Memang harapannya ketua editor tersebut dilihat dari rekam jejak publikasi ilmiahnya. Kan sebenarnya agak aneh jika seseorang menjadi ketua editor tetapi orang tersebut rekam jejaknya tidak bisa terlihat begitu. Atau misalnya kalau kita pakai cek Scopus, Google Scholar, dalam 1 atau 2 tahun terakhir aja tidak ada publikasinya. Itu kan agak dipertanyakan ya. Kok bisa ya menjadi ketua editor begitu. Tapi ya monggo itu sih silakan terkait kebijakan di sana begitu ya. Kemudian, nah ini tadi kan, oke, seharusnya tadi kan ada peran-peran yang wajib ada, yaitu di sini saya back kembali, ada ketua editor, ada seksi editor, dan ada dewan editor. Nah, mungkin orang akan bertanya apakah dewan editor itu sama dengan peer review begitu? Tetapi sini disampaikan editorial board atau editor itu tugasnya berbeda dengan peer review begitu. Meskipun tugas utamanya mereview manuskrip loh, kok begitu? Akhirnya sama aja dong kalau gitu. Oke, ternyata si dewan editor tersebut dia juga bisa mereview manuskripnya. Oke, memang idealnya PhD atau doktor, tetapi kalau kondisi yang ada masih kebanyakan master, monggo silakan. Oke. Oke, kalau dilihat dari definisi ini, mungkin di kondisi awal yang disebut editorial board, ya sudah, berarti dia adalah yang membantu proses review begitu. Mungkin seperti itu sederhananya ya, karena di sini ada poin-poin tugas dewan editor tersebut. Jika ada kasus pelanggaran, berarti kan sama saja melakukan proses review begitu. Harapannya sih semua orang di dalam pengelola jurnal itu bisa membantu untuk terkumpulnya jurnal-jurnal atau artikel di dalam jurnal tersebut, harapannya begitu. Nah, kalau di sini dia dikatakan idealnya beranggotakan 10 minimal, berarti kan di situ reviewernya ya. Tetapi kalau jurnal nasional ya sudahlah, ambil di sini dikatakan 5 orang saja sudah cukup, maka ya sudah cukup 5 orang saja. 5 orang dewan editor, kemudian 1 ketua editor begitu, kemudian 2
seksi editor, berarti minimal ada 8, di mana Dewan Editor ini bisa berfungsi menjadi reviewer juga. Karena di sini tadi kan juga bisa bertugas mereview manuskrip. Mungkin itu syarat minimal terbentuknya suatu jurnal jika kita melihat panduan ini ya. Memang sih diharapkan setiap 3 tahun sekali itu diganti begitu, tetapi terkadang orangnya nggak ada ya, tapi monggo untuk masalah itu. Oke, kemudian hal yang ini associate ini sudah saya skip dulu lah. Kita syarat minimal. Karena tadi yang baru bercerita baru Bu Ulfa dengan Pak Jusu, mungkin di tempat lain jurnal lain sekarang belum bisa, kalau tadi mungkin koneksinya bermasalah atau mungkin sedang paralel. Kalau sekarang apa mungkin ada yang bersedia untuk sharing dari Ibu Bapak sekalian? Gimana Pak Hari? Apakah penunjukan ini jadinya? Kalau pada nanti saya melakukan penunjukan ini jadinya nanti. Boleh ya, menunjuk ya. Saya boleh menunjuk ya. Boleh, Bu, boleh. Boleh ya, boleh menunjuk. Yang ditunjuk wajib menjawab ya. Yang ditunjuk wajib menjawab ini. Oke, mohon izin ya saya menunjuk dan mohon izin untuk bersedia menjawab. Mungkin Bu Nining ya, Bu Nining bisa sharing nggak Bu Nining? Kalau nggak perlu videonya nyala nggak apa-apa Bu Nining, mic-nya aja yang di unmute. Bu Nining mungkin bisa sharing dari prodi mana atau saat ini sedang mengelola jurnal atau akan mengelola jurnal. Bu Nining. Halo Bu Nining. Bu Nining sedang tidak bisa meng-unmute kah? Ibu, masih Gimana, dengan saya, Bu? Ibu Maria Ulfa. Boleh Oh, ya? baik, Bu Maria Ulfa. Terima kasih sharingnya. Gimana, Bu? Iya, Bu. Kalau kemarin itu maksudnya yang jurnal fakultas, tadi kan saya maunya jurnal prodi, tapi ternyata kita disuruh hidupkan jurnal fakultas. Oh, Nah, baik. iya. Nah, jurnal fakultas ini yang kemarin yang saya tahu penerbitan struktur di dalamnya. Di situ ada pimpinan redaksi, anggota tim redaksi, mitra bestari, tim editor review, dan administrasi umum dan dengan yang ada, makanya dapat buat ketua editornya tidak apa karena jurnal ini Pak diterbitkan jadi memang atau gimana itu Bu? Aduh Bu, mohon maaf tadi Bu Maria Ulfa agak terputus-putus. Jadi saya agak kurang jelas pertanyaannya. Yang saya tangkap Bu Maria Ulfa diminta untuk membantu pengelolaan jurnal fakultas. Sudah ada strukturnya begitu, cuman menggunakan istilah mitra bestari dan memang itu peer review begitu. Sudah, setelah itu agak terputus Bu, mohon maaf. Pertanyaannya Bu Maria Ulfa apa ya Bu ya? Oh iya Bu, pertanyaan saya itu dengan struktur yang seperti itu, yang pimpinan redaksi, anggota tim redaksi, mitra bestari, tim editor, administrasi umum dan lain-lain itu, apakah itu memang ada di struktural jurnal atau gimana Bu? Ada karena Bu, pas itu Ibu jelaskan. Itu bagus sekali, berarti Bu Maria Ulfa artinya sudah lengkap. Jadi Ibu sudah ada tim editorial sendiri, tim administrasi sendiri, itu memang idealnya kan seperti itu Bu. Nggak apa-apa Bu, itu bagus kok. Ini kan tadi hanya dibahas kondisi minimal seandainya mau membuat suatu jurnal baru begitu Bu. Tapi Bu, udah oke itu Bu, nggak apa-apa Bu. Cuman yang jadi masalah nanti hidup atau enggak gitu aja jurnalnya.
Nah, itu dia Bu, hidup atau Nah, enggaknya itu itu dia, yang Bu. Nah, itu, Bu. Nah, itu mungkin harus bagi tugas itu, Bu. Mungkin yang kalau tim administrasi diminta untuk mencari apa calon-calon penulis kok sepertinya kasihan begitu ya. Mungkin bisa apa tadi tim editornya barangkali paling tidak ada satu orang diminta bertanggung jawab atau mencari kenalannya begitu yang untuk memasukkan satu artikel ini. Oh iya Bu, terima kasih. Iya, iya. Oke, Bu. Oke, ya baik. Sepertinya yang Bu Nining masih belum bisa begitu. Nah, ini kan Bu, jadi kalau dari tadi secara struktural di sini disampaikan sih, memang seharusnya kalau tadi namanya struktural, tapi kalau di sini ada tim ya. Nah, tim itu oke lah mau dimasuk struktural atau tidak silakan. Nah, di sini tim publikasi tadi yang disampaikan oleh Bu Ulfa ya terkait dengan administrasi yang mengelola keuangan begitu kan. Nah, seharusnya disebut analisis teknis itu penting dalam artian ini sebenarnya ada nggak sih yang bakal memasukkan jurnal begitu. Kalau ternyata tidak ada calon pemakalahnya atau tidak dikondisikan, mestinya kalau tadi jurnalnya itu sudah naik ke level fakultas, Bu Maria Ulfa, dan tadi dengan syarat minimalis 200, kok menurut saya satu edisi dalam 6 bulan meminta 5 orang dosennya atau 5 artikel, kemungkinan berhasilnya tinggi sekali ya seharusnya ya. Jadi atau bisa saja karena kan tapi kalau yang internal sendiri aja belum bersedia, masa mau, kan Universitas Muhammadiyah itu saya bayangkan mestinya punya jejaring ya dengan Universitas Muhammadiyah lainnya kan, ada Muhammadiyah Bengkulu atau Muhammadiyah yang di Pulau Jawa atau Muhammadiyah yang berada di Kalimantan begitu kan, atau ada atau enggak yang Muhammadiyah yang di sana. Nah, jejaring itu mestinya bisa dimanfaatkan ya Ibu Bapak sekalian agar bisa saling bertukar artikel begitu sehingga nanti variasinya juga semakin besar. Nah, itu harusnya yang tim publikasi ya. Tetapi apapun namanya sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan, yang penting tugasnya dilaksanakan begitu. Kalau tim produksi tadi ya mulai dari editor itu tadi, editor, proses review, mitra bestari begitu. Kalau pemasaran ya kalau memang jurnalnya bagus begitu, sudah stabil, bisa mempublikasi dan sebagainya, monggo mau ada tim-tim semacam ini begitu. Tetapi kalau sifatnya ini terkadang edisi aja belum tentu setiap edisi bisa terbit begitu, atau mungkin prosesnya menjadi terlambat, mungkin fokus utama sebaiknya demikian dulu begitu. Oke, ya. Nah, bagian dari tim pemasaran itu adalah juga memastikan website jurnal ilmiah, atau bisa juga penanggung jawab terkait websitenya ada 1 atau 2 orang yang mungkin bertanggung jawab terkait IT-nya ya, atau kalau di sini sepertinya dipegang oleh Pak Ahmad langsung ya, oleh Pak Ahmad Suherman semua ini sepertinya, kalau yang saya tangkap dari diskusi kemarin. Betul demikian Pak Ahmad, atau bagaimana Pak Ahmad pengelolaan jurnal di Umbuton ini? Pak Ahmad? Ahmad Suherman. Oh, Pak Ahmadnya sedang sedang tidak aktif kah ini begitu? Oke. Aduh. Mungkin Bu. Oke. Ya, apa? Monggo saya lanjutkan J.
Tapi Ya, minta Bu. tolong ya, minta tolong nanti ikut aktif berdiskusi ya. Kalau nggak capek ini terus terang saya 1,5 jam ngomong terus tidak ada Ya, Bu. reaksi. Kalau ini, Bu. Mohon Ini, maaf loh ya. halo, Bu. Ya gimana Pak Hari? Jadi itu di Wembuton, Bu, jurnalnya itu memang Pak Herman itu sebagai ketua pengelola jurnal di Wembuton, tetapi untuk penanggung jawab semua masalah informasi website jurnal masing-masing prodi atau fakultas itu ditangani oleh langsung editor in chief-nya, Bu. Ya, ya, Dari baik. Ya, semua harusnya memang demikian sih. Cuman makanya saya mau berharap mungkin dari Bapak Ibu yang di sini selain Pak Jusu dan yang tadi sedang melakukan pengajuan ISSN terhadap jurnalnya dan Bu Maria Ulfa mungkin ada yang bisa sharing bagaimana kondisi jurnalnya yang ada atau setidaknya atau memang yang Bapak Ibu yang ada di sini mungkin barangkali ya sedang akan dipostkan barangkali ya. Sedang akan diposisikan menjadi pengelola jurnal. Jadi pengalamannya mungkin masih ini juga sambil belajar juga. Mungkin seperti itu barangkali ya. Betul demikian Pak Safrin. Ini Pak Safrin atau Pak Safrin ya sepertinya. Betul demikiankah Pak Safrin? Iya benar, Bu. Oh begitu. Ini Pak Safrin dari prodi mana ya Pak Safrin? Saya editor in chief jurnal Hukum Volges, Bu. Dari udah editor in chief-nya ini. Wah, bagaimana Pak kabar jurnalnya? Rutin terbitannya Pak? Ya Mbak, terkait dengan jurnal Hukum Volges saat ini penerbitan kami itu masih tetap mengikuti penerbitan rutinitas biasanya. Kami 2 kali dalam setahun dan alhamdulillah untuk penerbitan kami selalu on pada jadwal yang ada. Jadi dia di Juni dengan Desember, Mbak. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga ini kami akan menerbitkan volume 5 untuk penerbitan kami. Wah, Di sudah Desember, Sinta, Pak, begitu. Berarti Ini kalau sudah Sinta 4, Bu. Oh, sudah Sinta. Wah, mantap sudah Sinta 4 ini. Kapan ini mau diajukan ke Sinta 3, Pak Safrin? Atau sedang menunggu apa ini, Pak, sebelum dinaikkan ke Sinta 3-nya? Atau malah 2 langsung? Untuk saat ini, Bu, kami dalam tahap memperbaiki flow dari kerja kami. Pertama terkait dengan Mitra Bestari dalam proses review itu kami masih sangat kurang sekali, itu pertama. Yang kedua dari sisi kami sudah menggunakan bahasa Inggris, tapi penggunaan bahasa Inggris kami itu masih sangat buruk, Mbak. Ya, jadi kami jujur saja, kami secara manual saja proses editing bahasanya dan tidak proofreading, Mbak. Jadi saya ini mohon maaf, Mbak, baru gabung juga karena saya sementara berada di kampus, jadi masih lanjut studi juga. Jadi saya minta petunjuknya, Mbak, ini karena manuskrip kami ada beberapa respon dari pembaca terkait dengan Mohon maaf Pak Safrin, agak terpotong tadi respon pembacanya. Kenapa Pak? Respon pembaca kenapa Pak Safrin? Mohon petunjuk reading. Ada tempat dari luar negeri. Masih putus-putus, Pak. Halo? Masih putus-putus. Mohon maaf Pak Safrin. Masih terputus-putus tadi permasalahan respon pembacanya. Kenapa Pak Safrin? Atau mungkin di chat boleh. Jika mungkin koneksinya bermasalah. Pak, nanti mungkin ditunggu chatnya aja Pak. Karena tadi kan sudah Sinta 4 sudah bagus sekali itu Pak gitu. Cuman
tadi Bapak menyampaikan ada permasalahan dengan bahasa Inggris. Oh, kenapa ya harus bahasa Inggris ya? Kalau memang nggak usah bahasa Indonesia aja, Pak, gitu. Tapi kalau memang targetnya karena mungkin harus komunikasi internasional atau apa, mungkin harus bahasa Inggris, ya agak berat juga, Nje. Baik, Pak. Tadi terkait proses reviewer ya, Pak, ya, yang sedang diperbaiki agar bisa dinaikkan menjadi Sinta 3-nya ya, Pak, ya. Oke, mari kita lanjut. Mungkin nanti setelah ini kita bahas bagaimana terkait dengan proses review, barangkali bisa memberikan inspirasi begitu kepada Ibu Bapak sekalian. Kemudian baik, ini kemarin kan sudah saya sampaikan, tahapan mulai dari penulis menyerahkan manuskrip sampai manuskrip tersebut masuk ke bagian produksi, di mana di situ ada tahapan seharusnya dicek di awal dahulu jika jadi tidak langsung serta-merta diberikan kepada reviewer. Dan kemarin kalau nggak salah yang sharing Pak Ahmad dan sudah dilakukan ya di jurnal pencerah seperti itu gitu. Nah, kemudian ini kemudian kalau di sini tadi kan Pak Anwar sempat menyampaikan harapannya agar yang peserta di sini partisipannya lebih bisa bersemangat begitu untuk menjadi reviewer jurnal eksternal begitu atau menjadi reviewer atau editor begitu. Di sini mungkin kita cek etika reviewer yang perlu dipertimbangkan oleh reviewer sebelum menerima undangan begitu ya. Oke, yang pasti sih pada saat menjadi reviewer tidak boleh konflik of interest ya. Jadi dicuri idenya itu mestinya nggak boleh. Kan kita kan juga pasti punya etika profesi ya, masalah itu begitu. Cuman Halo Mbak, mohon maaf tadi terputus. Baik, ya baik Pak Safrin, silakan Pak Safrin dilanjut, monggo Pak. Terima kasih Pak. Gimana Pak? Bagaimana Pak? Kalau videonya bermasalah nggak apa-apa, suaranya aja Pak. Yang penting disampaikan biar koneksinya lebih lancar. Monggo Pak Safrin. Ya, makasih Mbak Diana. Tadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan perbaikan bahasa manuskrip di jurnal kami. Kami ada respon dari pembaca yang berasal dari Amerika dan Inggris. Itu mengomentari bahwa bahasa jurnal kami itu belum begitu baik, Mbak. Baik Pak. Jurnalnya dalam bahasa Inggris ya Pak ya. Iya Mbak. Baik. Kami berani saja Mbak menggunakan bahasa Inggris. Mengapa? Karena memang untuk jurnal hukum Volgis ini saya rencanakan untuk bisa sampai ke Sinta 1 Mbak. Karena memang kalau untuk bidang hukum sendiri itu ke jurnal Scopus masih sulit. Kedua, jadi kita adaptasinya melalui bahasa dulu Mbak, gitu. Baik. Pertanyaan saya Mbak, bagaimana caranya Mbak untuk memperbaiki bahasa itu? Karena terkesan kami ini menggunakan bahasa manual saja. Memang melalui ada beberapa aplikasi, tapi tidak begitu bagus. Itu kalau untuk proofreadingnya seperti apa Mbak? Untuk bisa bagaimana memperbaiki bahasa ini, itu Mbak. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, baik, Pak. Terkait dengan karena saya baru masuk juga Mbak, jadi ndak ngikut materi secara keseluruhan. Tapi tadi saya dengar Ibu bahas mengenai reviewer. Terkait dengan reviewer ini Mbak, sebenarnya apa kontribusi besar reviewer di dalam proses jurnal? Karena selama ini yang kami tawarkan kepada reviewer ini kan dalam bentuk sertifikat saja Mbak. Iya, Tapi betul. dalam bentuk sertifikat, tapi kadang mereka ingin memasukkan tulisan di kami juga Mbak, di jurnal kami. Nah itu bagaimana posisinya Mbak ketika ada reviewer yang ingin menulis di jurnal yang mereka jadi reviewer, apakah tidak terjadi konflik of interest nanti Mbak? Terima kasih Mbak Diana. Baik, terima kasih Pak Safrin. Tidak apa ya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Safrin. Terima kasih Pak Safrin sudah bersedia untuk bertanya. Baik, yang pertama terkait masalah bahasa ya Pak ya. Kita catat ini.
Oke. Oke. Ini sebentar. Gimana caranya ya? Oke, sebentar. Untuk masalah bahasa, mungkin barangkali memang di tempat Bapak diharapkan untuk berbahasa internasional ya, berbahasa Inggris ya, karena memang sekarang kalau yang Sinta 1 itu semua menggunakan bahasa Inggris. Cuman memang proses dari menuju Sinta 1 kan agak panjang ya Pak ya. Cara memperbaiki bahasa ya memang harus dibaca Pak. Opsi pertama sih yang bisa saya sarankan ke Bapak ya, pertama Bapak bisa berlangganan sebagai editor jurnal, bisa saja berlangganan Grammarly Bapak. Bapak pernah mendengar istilah Grammarly, Pak Safrin? Iya Mbak, pernah. Pernah. Apakah pernah berlangganan yang premium Bapak? Saat ini kami sudah menggunakan Grammarly untuk versi premiumnya Mbak. Sampun. Nah, di situ kan ada skornya, Pak ya. Kalau dimasukkan ke Grammarly di skor, kalau skor readability-nya di bawah 80% itu artinya kan itu yang harus diperbaiki ya Pak ya. Dan berarti memang harus manual sih untuk memperbaikinya. Jadi bisa saja Bapak misal kalau minta yang penulis untuk memperbaiki ya mungkin kalau mau penulis yang sudah diterima misalnya bisa saja Bapak memberikan akun Grammarly kalau bersedia untuk ke sana. Tapi kan khawatirnya nanti disalahgunakan ya untuk penulis sehingga nanti bisa dipakai. Tapi itu monggo opsi yang yang berbeda begitu. Atau yang kedua opsinya selain menggunakan Grammarly ya memang ada tim dari jurnal Bapak yang harus melakukan perbaikan itu dan terus terang energinya besar sekali Pak itu Pak. Sehingga wajar saja mungkin bagi natif untuk berkomentar. Jadi malah harusnya senang dong Pak, itu ada orang natif yang mau baca jurnalnya, berarti ada topik di dalam atau konten artikel di dalam jurnal Pak Safrin pada edisi tertentu yang dicari sama orang luar begitu. Mungkin belum pernah ada bahasan hukum itu malah bagus Pak. Cuman ya itu tadi ya mau bagaimanapun bahasa diperbaiki harus ada orang yang mau perbaiki. Masalah yang mau memperbaiki itu penulisnya ataukah yang memperbaiki, tapi bisa saja penulisnya kemudian ya sudah saya udah merasa ini terbaik begitu. Monggo kalau mau ditolak kalau Bapak merasa itu kurang dari standar, tapi khawatirnya kalau menolak nanti tidak ada yang mau kirim kan. Nah, itu akhirnya masalah lagi jadinya. Nah, kalau Bapak tidak ada energi itu ya berarti itu Pak dari prodi Bapak mungkin akhirnya harus keluar uang. Jadi kan Pak untuk melakukan proofread ya. Bagaimanapun kok yang terpikir di saya adalah pasti ada biaya yang harus keluar untuk itu begitu Pak. Dan ada energi yang harus keluar. Entah itu energinya itu berbentuk biaya sehingga di-proofreadkan di orang lain atau Bapak melakukannya sendiri. Nah, itu pasti sih. Kalau mau ke S1 memang seperti itu Pak, tidak mudah sih. Jadi ya monggo. Itu yang bisa menurut pertimbangan saya ya Pak. Sedangkan kalau masalah reviewer itu tidak masalah sih Pak sebenarnya kalau reviewer itu akan mempublish ke jurnal yang dia direview dan kadang-kadang kan kita akhirnya juga jadi mungkin ngerasa tidak enak ya untuk reviewer itu biasa kita untuk ke reviewer kan jurnal tidak bisa memberikan apa-apa selain sertifikat. Tetapi ada yang mengatakan menjadi reviewer itu bangga. Bahkan tadi Pak Anwar Sadat malah ingin partisipan yang ada di sini menjadi reviewer di eksternal. Kalau berharap di reviewer eksternal harusnya bersedia juga dong menjadi reviewer yang di internal. Nah, kalau tidak salah, jika terlalu banyak jurnal yang ditulis oleh reviewer ya itu tidak bagus dari jurnal itu sendiri. Bahkan dari reviewer pada saat nanti penghitungan PAK, angka kredit, kalau asesor PAK-nya itu jeli, biasanya di kortingnya agak besar, Pak. Jadi kalau reviewer itu menulis jurnal di tempat dia menjadi review atau dewan editor, semoga saya tidak salah ya, kalau tidak salah di aturannya PAK, poinnya malah dipotongnya agak banyak. Jadi, betul Bu.
Betul ya Pak ya. Jadi mestinya harusnya tidak boleh terlalu banyak sih. Begitu. Kira-kira semoga itu bisa sharing ini bisa menjawab pertanyaan Pak Safrin J. Gitu. Tapi kalau masalah bahasa ya semangat Pak. Saya cuma bisa nyarankan seperti itu. Semangat mengeditnya Pak. Ya Mbak, boleh bertanya lagi Mbak terkait dengan proofread. Ada Oke, enggak monggo, Pak. rekomendasi untuk proofread yang bagus untuk kita jadikan mitra di dalam proses dalam proses penulisan jurnal itu Mbak? Ada enggak rekomendasi proofread yang layak begitu Mbak untuk diajak kerjasama? Terima kasih Mbak. Saya kemarin pada waktu S3 itu kan beasiswanya kemarin dapat dari beasiswa LPDP ya Pak ya. Nah di forum LPDP itu ada banyak tawaran. Jadi kalau tidak salah yang saya pakai kemarin itu Abirama Pak. Nanti bisa saya share kontaknya ke Pak Hari Fajar. Jadi mungkin bisa mendapatkan harga lebih ringan karena kalau tidak salah yang di offer waktu itu dimilis penerima beasiswa LPDP Bapak Pak Abirama ini konsepnya dia itu memang ingin membantu Civitas Akademika di Indonesia begitu. Jadi harganya mestinya tidak terlalu mahal barangkali. Nanti saya share ke Pak Hari Fajar ya, Pak Safrin ya. Ya Mbak, terima kasih, kami tunggu kontaknya. Ya Bu. Baik. Oke, tapi mungkin saja barangkali malah Bapak Ibu yang ada di sini ternyata punya kontak juga yang lain misalnya. Bisa saja nanti. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini terkait dengan kalau tadi etika review, padahal hari ini sebenarnya mau menyampaikan. Oke, nah ini tadi tugas reviewer begitu ya. Tadi kan disampaikan Pak Anwar agar harapannya partisipan juga di sini aktif menjadi reviewer jadinya. Hal-hal yang seharusnya diperiksa dan diperhatikan. Nah, mestinya sih tinggal mengikuti form ya, form yang ada yang diberikan oleh pihak pengelola jurnal, dan pengelola jurnal paling gampang mengikuti form item-item atau hal-hal yang diperhatikan oleh akreditasi jurnal oleh pihak asesor Arjuna. Itu sudah bisa digunakan begitu. Tapi kalau mengikuti panduan dari editorial ini ada beberapa pertanyaan begitu yang bisa dipakai. Mungkin tadi bagi Pak Jusu mengajukan ISSN barangkali formnya kurang akan diperbaiki atau disesuaikan, atau barangkali kondisi yang sekarang belum detail, atau jangan-jangan malah sudah detail ya nggak tahu lagi gitu ya Pak Jusu. Mungkin nanti bisa di-sharing Pak Jusu, apakah bisa juga di-sharing Pak Safrin kalau Pak Bu Maria Ulfa tadi sudah off katanya lowbat tadi. Oke, yang sering ditanyakan adalah relevansi terkait fokus artikel. Kemudian menarik atau tidak. Nah, definisi menarik itu sangat subjektif ya. Jadi tergantung oleh reviewernya. Jadi sebaiknya pada saat meminta seseorang menjadi reviewer, nah nanti setelah ini kita bahas bagaimana merekrut ataupun menyeleksi reviewer begitu. Kemudian aspek keterbaruan, nah ini yang agak susah nih. Kalau mengatakan aspek keterbaruan, kalau di Sinta 1, Sinta 2 agak jelas. Tetapi tanpa menyebutkan nama jurnalnya, saya pernah menjadi jurnal dan itu ditulis sebagai Sinta 2. Keterbaruannya juga dipertanyakan begitu. Cuman ya karena ya sudahlah, ini kan kita membangun komunitas begitu, agar jurnalnya juga hidup. Seharusnya kalau secara pribadi saya ini harusnya kurang lah ya kontribusi untuk level Sinta 2, tapi demi agar jurnalnya itu aktif ya sudahlah diterima, tetapi dengan major revision. Jadi ada banyak hal yang harus diperbaiki begitu. Kemudian, nah ini yang agak harus diperdetail karena kadang tidak semua reviewer kalau tidak diberikan detail agak males juga mengisinya. Relevansi yang dirujuk, berarti relevansi itu adanya kecocokan bahasan, adanya konsistensi antara apa yang disampaikan di abstrak, pendahuluan,
kemudian metodologi atau tahapan, serta hasil dan kesimpulan. Nah, biasanya kalau tidak dipandu reviewer, kadang atau bukan kadang, seringnya juga males untuk melakukan pendetilan begitu ya, karena ngapain juga saya susah-susah detil, orang sebenarnya pekerjaan reviewer itu lebih ke arah pengabdian ya Pak ya, pengabdian terhadap komunitas akademik kalau menurut saya. Oke. Kemudian nah ini juga sudah diperjelas, ada 11 pertanyaan aja sudah berjuang itu reviewer ini. Bisa-bisa kalau dicek beneran itu satu artikel untuk artikel yang jurnal nasional itu ya minimal butuh waktu 2 jam lah. Kemudian diperiksa di sini yang perlu diperiksa metodologinya. Apakah metodologinya itu memang sesuai? Maksudnya jangan sampai langkah-langkahnya itu ada yang lompat begitu. Oh, kalau habis langkah 1, kenapa kok tiba-tiba sampai ke langkah 2? Mestinya harus ada tahapan lain begitu. Nah, kalau ada langkah lompat berarti kan metodologinya kurang pas. Kemudian, nah ini simpulannya kadang-kadang mungkin nggak sesuai ya simpulan dengan data-data. Kemudian analisa yang diperlukan begitu. Mungkin nanti pada saat latihan proses review, mohon izin jika kita, Pak Hari, mungkin mohon izin nanti dari yang jurnal pencerah bisa digunakan sebagai sampling gitu, boleh ya Pak Hari ya? Pak Hari masih ada atau tidak ini? Oh, atau Pak Ahmad barangkali ya, boleh ya mohon izin pencerah untuk disampling, dicek apakah proses ini sudah sesuai atau belum. Tapi nanti saya cek yang terkait IT aja, karena kalau bidangnya bukan IT, kurang pas saya memberikan masukan. Karena bidang saya teknik informatika. Begitu. Kemudian, apakah artikel tersebut membingungkan atau tidak? Nah, yang penting ini sih sebenarnya, karena ini kontribusi yang harus disasar, gap analisis. Nah, kalau gambar seharusnya ada standar ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu jurnal nasional yang di Indonesia, tetapi kalau jurnal Q1 kemarin dikembalikan Bapak Ibu, jadi saya submit pada saat sudah mau kamera ready, ternyata resolusi saya itu tidak mencapai 640, harus 320 apa 640 begitu. Dikembalikan dan minta untuk dikirimkan ulang. Jadi dia benar-benar mengecek resolusinya. Karena nanti kalau dicetak jadinya biar tetap bagus meskipun dia ada gambar dan ada kombinasi tulisan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ini yang agak susah yang untuk tidak bersifat menghakimi begitu. Jadi mungkin kalimatnya juga seharusnya yang membantu, mungkin lebih baik menyarankan saja begitu. Terkadang kita kalau memberikan review, oh ini kurang ini begitu, sehingga nadanya bersifat negatif. Tapi lebih baik kalau di proses review yang dituliskan sebaiknya ditambahkan ini karena kurang begini-begini begitu. Nah, lebih ke arah saran. Kira-kira poin-poin tersebut yang perlu diperiksa atau diperhatikan oleh reviewer. Nah, sampai sini mungkin kira-kira ada yang mau di-sharing dari Ibu Bapak sekalian? Atau mungkin barangkali saya tanya pengalamannya untuk menjadi reviewer. Apakah Bapak Ibu di sini selain yang tadi sudah menyampaikan, Pak Jusu, Pak Safrin, Pak Hari, mungkin ada Bapak Ibu yang lain pernah menjadi reviewer? Ya, izin sharing, Bu. Oh, boleh Bapak. Monggo, terima kasih Pak Ansar. Ya. Yeah. Sedikit cerita pengalaman terkait dengan kerja reviewer, Bu. Baik, Bapak. Tapi sebelumnya, seperti yang saya sampaikan kemarin, Bu, saya di Jurnal Medialog, Ilmu Komunikasi bersama Pak Hadi Fajar mengelola itu. Memang kesulitan awalnya adalah mencari reviewer yang berada di luar prodi institusi kami. Tetapi kami sangat terbantu dengan keberadaan asosiasi keilmuan, di mana kita kemudian bisa saling tukar-menukar reviewer. Nah, sedangkan pengalaman yang saya alami mereview beberapa jurnal
audiens di UMY, kemudian jurnal channel di UAD, kemudian jurnal Warta LPM di UMS. Terkadang saya melihat, Bu, ini kan sudah berbagi peran antara editor dengan reviewer. Seharusnya reviewer sudah fokus di isi, di konten daripada artikelnya. Nah, kita kadang masih menemukan ada apa ya, yang seharusnya dikerjakan editor itu tidak dikerjakan. Nah, kira-kira etis tidak, Bu? Kemudian ketika reviewer kemudian mencampuri ke yang seharusnya pekerjaan reviewer editor itu, Bu? Ya, etis nggak etis, monggo sih Pak. Ini saya pendapat saya pribadi aja Pak ya. Mohon maaf jika kurang pas ya Pak ya. Kalau Bapak bersemangat untuk mengomentari, monggo begitu. Kalau saya pribadi fokus saya cuma ke konten, kecuali jika sangat-sangat terlihat, misal penulisan referensi itu kan sangat terlihat, gampang terlihat begitu Pak ya. Ya sudah, itu paling saya tuliskan satu kalimat, mohon untuk melakukan pengecekan cara penulisan referensi. Udah itu aja. Terserah nanti dia pihak editor atau mengomentari, melihat atau tidak begitu. Karena terus terang pengalaman saya masih belum banyak Pak, dalam artian saya belum kalau teman-teman di informatika begitu, itu senior-senior sudah banyak yang menjadi reviewer jurnal internasional. Nah, ini kebetulan saya juga baru lulus Pak, baru lulus S3 Maret kemarin begitu. Ya, semoga kedepannya juga semakin banyak ada tawaran untuk menjadi reviewer begitu. Nah, tetapi yang tawaran yang biasanya datang ke saya itu saya juga tidak mencari sih Pak. Jadi yang datang itu dari jurnal nasional saja gitu. Nah, kalau jurnal nasional terkadang ya itu tadi Pak, semangat membangun komunitasnya sih yang masih diutamakan, sehingga kalau mau terlalu strict itu juga tidak enak begitu. Jadi ya sering juga ditemuin gambar-gambar yang aduh sebenarnya ini kok idealnya tidak enak gitu ya. Tapi kalau mau mengomentari terlalu dalam, ya sudahlah, itu urusan si editornya saja. Jadi yang saya tuliskan ya itu tadi, selama masih ada semangat ya saya tuliskan, oh mohon diperbaiki ini, atau mohon gambar dan tulisannya kurang jelas gitu. Itu aja yang standar-standar itu Pak gitu. Karena khawatirnya tulisannya ada yang membuat editor kurang berkenan begitu ya Pak ya. Kalau mungkin saya malah lebih sekarang concernnya, ini kalau dari cerita sharing-sharing dari senior ya, bahkan ini ada senior tanpa saya menyebut nama, ada senior yang usianya 1 tahun atau 2 tahun lebih tua dari saya begitu, dan baru saja sudah disetujui guru besarnya, SK-nya sudah turun begitu. Nah, hal yang saran dari beliau itu adalah nggak usah dipikirin bagaimana kita itu menjadi reviewer. Tawaran itu pasti akan datang sendiri jika kita itu menulisnya juga rajin gitu. Jadi kita pasti akan dicari orang. Jadi yang penting sekarang bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita gitu. Bagaimana kita menulis. Nah, kalau kita kepingin mendapatkan tawaran dari jurnal internasional, ya kalau teman saya itu yang ditarget ya bagaimana jurnal internasional, Q1, Q2, dia fokus begitu. Karena pengalamannya banyak, dia itu bisa mengenforce mahasiswa S2 dan S3-nya, itu selalu kalau submit ya ke Q1, Q2, tapi memang dibina begitu oleh teman itu. Nah, kalau memang kita mau dengan kita sering menulis, kan otomatis kalau nulisnya di tempat yang bagus, pasti banyak orang, harapannya itu banyak orang yang membaca. Kalau banyak orang yang membaca, visibility kita, berarti tingkat kita dilihat orang itu kan semakin tinggi begitu. Kalau semakin tinggi, akhirnya nanti jadi malah nolak-nolak begitu. Jadi tawaran itu pasti datang sendiri karena udah kecapean gitu kan. Karena tadi yang seperti disampaikan Pak Safrin juga, reviewer itu loh tidak ada anunya, balasannya itu tidak bisa disamakan seperti HR mengajar atau apa begitu kan ya Pak, ucapan terima kasih malah kebanggaan begitu kan. Jadi ya
Itu sih Pak. Jadi monggo kalau semampunya kalau menurut saya. Kalau mau detail silahkan gitu. Selama tadi kan di panduan ini juga disampaikan ada etika-etika yang sebaiknya diperhatikan oleh ibu bapak pada saat menjadi reviewer begitu. Kira-kira demikian Pak Ansar. Semoga sharingnya sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak, mohon maaf mungkin kalimatnya kurang pas. Makasih Bu sharingnya Bu. Baik. Ini ada teman-teman yang lain mungkin dari pengelola jurnal PGSD. Ada. Oh, monggo. Fajar boleh? Boleh Bapak. Ini nuwun sewu. Namanya Boleh, siapa boleh. nih Pak? Singkatannya saya bingung ini. Oh, AAMW. Andi Pak Arya Maulana Wijaya. Oh baik, soalnya saya bingung. AAMW Ki Berman. Ya Pak Andi, monggo Pak Andi. Silakan sharingnya Pak Andi gitu. Ya Bu, ini mau cerita-cerita saja sih sebenarnya sama Ibu supaya bisa dapat pencerahan juga sedikit. Iya, namanya sharing ya Pak ya. Monggo Pak Andi. Yang pertama barangkali Bu, yang soal Ibu tadi bahas tentang jurnal itu bukan mewakili program studi tapi konsep keilmuan. Iya, baik Nah, Pak Andi. Ya kami ini di jurnal Kibernan sebenarnya beberapa kali kan pernah juga ikut kayak seminar Pelatihan atau semacam ini ya Pak ya. pelatihan jurnal. Iya, baik Pak. Nah, poin penting yang kemudian disampaikan itu bahwa seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa konsep keilmuan yang penting bukan kemudian mewakili program studi. Hanya saja kadang-kadang ini yang kemudian jadi masalah. Maksudnya menurut saya, apa masalahnya? Ketika konsep keilmuan dipakai, berarti semakin sempitlah kemudian bidang ilmu. Semakin sempit bidang ilmu, nah kita diperhadapkan sama artikel yang masuk. Jadi semakin spesifik. Kan Bu, iya kadang-kadang begitu. Jadi artikel yang masuk itu jadi semakin sedikit. Jadi kita susah untuk kemudian kadang-kadang capai target atau misalnya ya seperti apa lah begitu. Nah yang jadi curhatan kami di tim editor jurnal Kibernan. Yang kedua Bu, ini mengenai apa tadi yang Ibu sampaikan di slide, yang istilahnya lah istilah dapur editor, mungkin dapur jurnal, mungkin dapur rekaman begitu. Nah isinya itu kadang-kadang idealnya memang kan kayak yang Ibu sebutkan kayak ada tim IT dan lain sebagainya, tapi ideal faktanya seringkali dapur itu cuma diurusi oleh satu orang. Betul repotnya Bapak. Minta ampun. Betul Bapak. Nah, kita sambil kemudian mungkin kita mereview tempat lain, mengeditor tempat lain. Ya itu curhat Pak. Saja sih Bu, maksudnya betul supaya, Pak, memang Pak. Ya kadang-kadang itu dapur rekaman. Ya dapur rekaman itu memang selalu kayak kita seperti Iron Man lah Bu. Jadi semuanya itu diurus sendiri. Sambil juga kemudian tadi mencari rekanan editor atau dan sebagainya. Tapi kita juga sudah melakukan ini. Jadi salah satu solusi yang kemudian kita coba bikin ya kerjasama Bu. Jadi kerjasama sama universitas lain. Jadi salah satu klausulnya ya tukaran informasi mengenai jurnal atau malah tukaran naskah. Betul Pak. Yang bisa itu sudah kita bagus lakukan. Pak. Yang terakhir barangkali mengenai ini Bu, kerja reviewer. Nah, kami juga diamanahkan reviewer di beberapa tempat. Nah, mungkin sama curhatannya seperti yang dicurhat sama Pak Ansar Suherman tadi. Hanya saja ya kadang-kadang mereview itu tidak semudah itu. Maksudnya kadang kita dipesan sama editor jangan jahat-jahat. Jangan lama-lama, jangan beginilah ya. Jadi ya seadanya saja biar enggak apa-apa. Yang penting proses reviewer itu selesai. Ya, betul Pak, betul. Realistis ya Pak ya. Terima kasih sharingnya Pak Andi. Katanya kalau kita mensusah. Oh ya Bu, ya itu saja Bu. Terima kasih Bu sudah monggo mendengarkan. Pak, silakan Pak. Nggak, silakan. Monggo Pak Andi kalau mau sharing lagi monggo. Saya pikir tadi sudah cuman belum, itu cuma 3 itu saja sih Bu. Oh baik.
curhat. Ye. Yang terlalu lama curhatnya Pak Arya. Nanti Oh, lewat. oke. Ya, terima kasih Bu. Besok lagi curhat seri kedua gitu Pak Andi ya. Pak Arya Oh atau ya, Pak boleh Andi Bu, gitu boleh. panggilannya. Boleh. Pak Ya, Arya besok saja lagi Bu bisa, Bu. Arya. Heeh. Nanti besok lagi selanjutnya. Besok lagi curhat lagi gitu ya. Ini Pak Jaya. Ini saya sambil ngomentarin Pak Anu dulu, maksudnya bukan ngomentarin yang Pak Andi nggak perlu komentar gitu. Cuman ini saya jadi apa ya, ini jurnalnya Pak Andi kok Kibernan. Oh ternyata nama jurnalnya. Ini sambil saya Iya, lihat. Pak ini sudah bagus Pak, maksudnya memang kebetulan nama tempat Bapak, nama jurnalnya Jurnal Studi Kepemerintahan itu mungkin sama dengan program studi Bapak, begitu nggih Pak? Tapi bagus Pak, ini sudah artinya sudah sesuai dengan disiplin ilmu, nggak masalah, tidak terlalu besar juga. Sudah cocok Pak ini Pak. Cuman mungkin ya Pak, kalau melihat dari review yang Bapak sampaikan, ya mungkin perlu diperjelas ya barangkali. Oh tapi Bapak sudah menyampaikan ya, for issue-nya mainnya governance, public policy, public service, sama social change in the government ya. Ya sih, jadi ya coverage-nya sudah sesuai kok Pak. Maksud saya ini udah untuk coverage ilmu sudah oke. Cuman ini yang saya lihat kok belum disintakan je Pak. Ada masalah kah Pak? Oh, sudah Bu. Itu Sinta 6. Oh begitu. Hanya saya belum masukkan sertifikatnya. Ya. Dua edisi kemarin sudah di. Oh baik, logo Sinta 6-nya yang belum keluar ya Pak ya, JNJ. Iya Bu, ya. Nah itu nanti kan kalau tidak salah Bapak ada program juga yang lain juga Kak di Umbuton untuk akreditasi jurnal ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa gimana caranya kok jadi supaya nggak Sinta 6 naik jadi Sinta 4 begitu 2 tahun lagi begitu ya Pak ya. Apa strategi yang harus dilakukan ini untuk supaya jadi Sinta 4 begitu. Ini juga sudah rutin 2019 April tahun 2 kali, kemudian 3, 4, 5, iya syarat minim ya Pak ya 5 artikel ya seperti yang tadi disampaikan, nggak apa-apa Pak sudah bagus. Tetapi kenapa kebanyakan seorang ya Pak ya? Misalnya, maksudnya penulisnya itu memang ya nggak apa-apa sih penulis seorang, tetapi barangkali makin ada mahasiswanya begitu atau apa? Misalnya contohnya ya mungkin barangkali ya penulisnya memang sendiri-sendiri kali ya. Oh gitu ya. Oke, ya baik Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya Pak, baik Pak. Wah ini reviewernya juga sudah ada, dari ada Muhammadiyah Gorontalo. Wah, ini berarti sudah kerjasama nih, sesama jejaring Universitas Muhammadiyah ini Pak. Iya, jejaring PTM Bu, yang IPTM. Kalau nggak salah Surabaya juga punya deh Pak. Surabaya sama Malang punya juga Pak Muhammadiyah Pak. Surabaya, Malang yang ada Bu. Kalau ya Malang ya. Iya. Oh gitu, Nje Pak, monggo itu semua Muhammadiyah jejaringnya dipasang aja Pak semuanya di sini Pak. Oh iya Bu. Atau bisa saja itu barangkali sering ada kerjasama barangkali Pak dengan pihak, karena kan ini Bapak ilmu kepemerintahan ya, mungkin ada kerjasama dengan orang Pemda gitu Pak sering. Nah itu minta tolong kan bisa Pak, ada nama satu orang begitu dipasang di sana sebagai reviewer karena dia ekspertis begitu Pak. Oh boleh kayak begitu Bu? Mestinya boleh ya Pak ya, karena kan ya memang idealnya dari seperti itu ya, tapi tadi kan disampaikan S2 tidak masalah, tidak harus S3 begitu kan. Nah tapi di situ dituliskan bahwa yang bersangkutan itu mungkin dari pemerintahan mana begitu kan malah lebih boleh-boleh aja lah gitu. Ya mungkin dari best practice-nya begitu kan, nanti bisa minta tolong kalau yang terkait dengan Pemda. Memang tidak boleh banyak-banyak ya sebaiknya, karena kan kalau di sini yang syarat menjadi reviewer coba ini merekrut dan menyeleksi reviewer. Nah ini bahasanya ini. Oke, kriteria yang digunakan untuk merekrut menyeleksi reviewer seharusnya peneliti. Nah ini kan tapi kata-kata seharusnya ya mungkin bisa kita
terjemahkan, ya mungkin praktisi lapangan barangkali bisa juga 1 atau 2 begitu. Seharusnya baru saja mempublikasi ya, memang idealnya sih seperti itu ya. Kondisi yang baik 5 tahun terakhir mempublikasi memang seharusnya. Oh, sebaiknya, tadi ini malah pertanyaannya Pak Safrin ini. Reviewer sebaiknya sudah mempublikasi, berarti malah boleh itu Pak Safrin? Malah memang sebaiknya reviewer itu pernah menulis di sana itu berarti Pak Safrin? Sudah mempublikasi artikelnya, berarti malah boleh itu. Oke, tetapi jangan sampai reviewer itu mereview dirinya sendiri, begitu kan? Nah, itu yang lucu kan? Menulis artikel yang direview dirinya sendiri, begitu. Oke, dan juga bukan kolega, berarti kan sebaiknya jangan kita mereview teman kita sendiri, tapi itu kan idealnya ya Pak ya. Kenyataan di lapangan kadang juga terpaksa itu harus mereview karena yang di luar nggak balik-balik begitu ya Pak ya. Ya itu monggo, kondisional lah. Idealnya memang tidak seperti itu, tapi mau bagaimana lagi. Tapi kalau Sinta 6 mau naik ke Sinta 4 harus agak diketatin ini. Kalau enggak nanti nggak naik-naik nanti. Oke, wah ini malah anggota editorial board sebaiknya juga melakukan tugas review begitu. Berarti jangan kalau tadi ada dewan redaksi dan ada Mitra Bestari, ternyata editorial board-nya terputus. Iya, terputus ya. Saya tadi terputus ya. Apakah saya Iya. menggunakan lift kah tadi? Iya, terputus, Bu. Lagi terlambat. Ini sudah menyambung sih, Pak. J, baik. Gara-gara Pak Iksan itu. Nah, gitu ya, Pak ya. Ini saya lanjutkan ini yang terkait dengan untuk merekrut menyeleksi review ini. Oke, terlihat lagi ya Pak ya PDF-nya ini ya. Ini PDF-nya bisa diunduh loh Pak. Maksudnya search aja panduan editorial penulisan begitu. Oke, kalau ini mah memang artikel reference memang idealnya seperti itu ya, tetapi kok agak susah ya gitu. Kira-kira itu sih minimal. Nah, ini dia disarankan peneliti yang aktif. Nah, itu aktif nggak ya? Kalau boleh tahu Bapak Ibu yang di sini aktif menulis nggak ya? Ayo, kapan ya terakhir menulis? Dan saya nggak berani nanya ke yang lain. Nanti kalau yang lain ditanya jadi bingung malah. Mungkin saya tanya ke Pak Andi atau Pak Arya tadi. Pak Andi, Pak Arya terakhir menulis kapan, Pak? Ya, Bu. Pak Andi atau panggilannya saya Pak Andi atau Pak Arya ini? Saya nanya. Pak Arya, Bu. Arya saja, Bu. Pak Arya, baik. Pak Arya terakhir menulis kapan nih, Pak? Ya, tahunnya atau tahun lah. Kalau saya nggak nanyain bulan, tahun inilah paling nggak. Tahun ini ada publikasi atau enggak, Pak Arya? Ada, Bu, ada 2020. Alhamdulillah ya. Berarti minimal ada 1 tahun minimal tim dari pengelola jurnal wajib ada meskipun bukan nama pertama begitu ya. Meskipun bersama teman begitu sebaiknya begitu kan, menunjukkan bahwa oh ini juga aktif loh begitu. Oke. Ya, makasih Bu. Ini saya nggak berani tanya yang lain. Nanti kalau tanya yang lain nanti jadi sungkan nanti saya nanyanya. Tidak apa-apa Bu, tanya Bu, tanya. Tanya gitu ya Pak Anwar ya, ditanya ya. Tanyain aja Bu, tanyain aja Bu. Ditanyain aja ya, boleh ya. Wah, saya mau tanya siapa ya? Boleh Bu, boleh. Boleh. Saya boleh tanya. Anwar yang ditanya. Pak Anwar yang ditanya. Oh baik, kalau gitu saya. Wah kalau Pak Anwar ini saya udah googling nih namanya Pak Anwar Sadat. Wah ada Pak tahun 2020 ini di Google Scholar. Nah ini ada ini. Jadi ya, sekarang itu kita nggak perlu nggak perlu nanya sebenarnya langsung aja. Nah,
Coba ya, mohon maaf ya Pak Arsat. Saya googling Pak Arsat moga-moga jangan live ya Pak Arsat ya. Universitas Oh, Pak Arsat itu Pak Anwar juga. Oh, pakai Beda, Bu. Oh, Muhammadiyah Buton. Saya nggak tahu nama lengkapnya. Oh, Ya. ada nama Pak Arsat. Semoga sama ini dari linguistik pramaktik. Jadi ini coba kita lihat. Wah, ini sepertinya masih aktif ini karena dosen 2020 di lagi pasca sarjana ya kemarin dari 2015 sampai 2020 ada missing ini. Wah. Jadi kayak detektif aja saya. Pak Arsat. Wah, Pak Arsat alhamdulillah. Terima kasih loh Pak Arsat mau menyalakan mic-nya. Ini monggo Pak, aktif lagi Pak. Ini kemarin 2015 sampai 2020 kosong ini Pak Arsat ini ya. Sekolah ya Pak saat itu. Iya betul Pak. Bu. Wah, bukannya kalau sekolah malah banyak ya Pak tulisannya harusnya. Tulisan tugas. Banyak Tulisan proyek di tugas. luar. Oh iya benar-benar. Ada mungkin ada Banyak sekolah bonus bisnis apa? dia. Baik benar-benar. Mungkin ada proses, maksudnya kadang kan beda-beda ya Pak ya. Ada yang memang program studinya itu luarannya harus publikasi, tapi ada juga yang luarannya berbentuk tugas-tugas gitu, atau malah mungkin project ya, mungkin seperti itu. Monggo Pak Arsat, nanti yang berikutnya ini, berarti 2021 ditunggu-tunggu itu. Ya, mudah-mudahan, Bu. Artikel-artikelnya. Loh, bukan mudah-mudahan, wajib itu Pak. Gitu. Minimal jurnal yang ada di dalam sendirilah, minimal jurnal yang ada di Umbuton sendiri begitu. Atau minimal Sinta 2, Bu. Oh boleh, Ya, insyaallah. bukan saya loh Pak yang minta loh Pak, itu Pak Anwar loh Pak yang minta. Saya sih tidak ikut-ikut Pak. Nanti saya minta bantu sama Pak Anwar itu. Ya boleh Pak, silakan. Baik, mungkin sebenarnya ini kalau ini kan ada beberapa hal yang saya bookmark ya. Jadi antar menjaga hubungan baik, bagaimana menangani manuskrip, penolakan dan sebagainya itu sebenarnya kita mau bahas satu-satu, tapi besok kan juga jam 10 WITA ya. Jam 10 WITA bahasanya tentang manajemen editorial. Jadi bisa juga besok kita lanjutkan pembahasan ini. Mungkin waktu saya kembalikan dahulu ke Pak Hari Fajar kah? Oke Bu, terima kasih banyak Bu atas materinya hari ini Bu. Pak. Sharing Ya, Pak, jadi jangan ada materi Pak. Ya. Jadi ada beberapa memang hal yang paling penting yang disebutkan tadi, yang sempat saya catat, itu kalau ketika menjadi reviewer itu atau ya intinya itu harus menjaga kualitas diri dengan menulis agar kita bisa dipakai di jurnal di eksternal dari Universitas Muhammadiyah Buton. Agar kita bisa dipakai dengan jurnal-jurnal di Sinta 1, Sinta 2 utamanya. Jadi untuk kegiatan besok, untuk saya memastikan lagi bahwasanya peserta nanti dikirim lagi via Zoom, link Zoom besok pada jadwalnya itu jam 10 pagi. Jadi masuknya itu di jam 9.40 supaya kita tidak saling menunggu lagi. Untuk hari ini cukup sekian, silakan di absen daftar hadirnya di chat. Kalau ada lagi yang ingin tambahkan sebelum kami tutup. Izin bertanya Pak Hari, satu pertanyaan lagi untuk Ibu Diana. Pak Safrin, monggo Pak, silakan. Iya Mbak Diana, saya ingin bertanya terkait dengan jurnal yang masuk di jurnal kita itu sebagai editor. Katanya ada penilaian dari Dikti bahwa tidak semua jurnal yang masuk di jurnal kita itu harus diterima. Katanya ada yang harus ditolak. Iya, memang Pak. Supaya menunjukkan acceptance rate-nya Pak. Rejection rate. Ya, kita bisa mengatakan rejection rate boleh Pak. Halo?
Putus-putus Pak Safrin. Putus-putus Pak Safrin, mohon maaf Pak Safrin. Kurang bagus, saya kira cukup ya Pak Ari. Mungkin jaringan Lanjut tidak besok begitu Pak Safrin, bagus nanti ini. besok. Iya, berlanjut besok. Yang Ayo. lebih saja Tapi, Pak Safrin. tapi kalau Pak Safrin bisa mendengar suara saya, memang sih Pak, apa namanya acceptance rate atau rejection rate lah, boleh Bapak sudut pandangnya yang mana ya. Tapi mungkin gampangannya kalau misalnya dari 10 artikel kita terima 5 itu kan kesannya kok agak murah banget begitu kan ya Pak ya. Harapannya kan idealnya dari 10 artikel itu mungkin 3 atau 4 artikel begitu kan yang kita terima gitu. Sehingga paling tidak satu artikel itu berkompetitor dengan 2 artikel yang lain begitu, sehingga tidak secara mudah masuk ke dalam. Tapi itu kondisional sih Pak. Kalau bisa mungkin secara edisi itu dijaga begitu ya. Misalnya sekarang kalau bisanya 50% ya silakan, tetapi jangan lupa jika Bapak mau 5 artikel diterima, berarti kan ada 10 yang masuk. Ini strategi aja sih Pak. Ini yang di informatika diterapkan kayak gini. Ya ini disebut curang atau strategi cerdik ya. Jadi yang kita minta untuk submit itu adalah mahasiswa. Kan pasti mereka bikinnya nggak maksimal kan Pak, pasti kan Pak. Cuman mereka masuk itu untuk ditolak gitu, supaya nanti acceptance rate-nya itu terlihat ada banyak yang masuk gitu. Itu agak curang sih memang. Cuman kan akhirnya butuh energi untuk energi untuk nge-review yang baca kan. Karena kalau idealnya jika yang memasukkan itu dari dalam, maka reviewernya nggak boleh dari dalam, reviewernya harus dari luar gitu kan Pak. Jadi akhirnya kemarin strateginya mahasiswa pasca kan pasti kebanyakan mereka dosen dari luar. Jadi mereka submit tapi nggak harus dituntut diterima begitu, karena kan mereka afiliasi yang dibawa yang dari luar. Itu bisa dianggap strategi, tapi monggo sih mau diterapkan atau enggak gimana, agak-agak tricky ya. Kira-kira begitu Pak Safrin. Baik Mbak, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama, baik, monggo Pak Hari. Oke, terima kasih banyak Pak Safrin untuk kegiatan besok lagi. Jadi Baik Pak Hari, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak Ibu Dr. Diana Purwitasari atas hari ini. Sampai jumpa di besok di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak juga para peserta Detasir hari ini yang sempat hadir. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari lift ya Pak. Ya, mari. Selesai kan? Anwar. Terima kasih Bu.